Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Adiluhung dari jurusan Peternakan semester 3 kelas A dengan NIM 2019-028. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan ayam. Sistem saluran pencernaan pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Secara umum, pencernaan ayam meliputi aspek digesti yang berlangsung pada paruh, tembolok, proventriculus, ampla, usus halus, usus besar, dan sekum. Proses absorpsi terjadi pada usus halus melalui vili-vili atau jonjot usus. Pencernaan pada ayam memiliki prinsip pencernaan yang terdiri dari 3 macam, yaitu pencernaan secara mekanik, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh kontraksi otot polos, terutama yang terdapat pada ampla yang dibantu oleh bebatuan. Lalu pencernaan secara kimiawi atau enzimatik. Pencernaan ini dilakukan oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar saliva di mulut, enzim yang dihasilkan oleh proventriculus, enzim dari pankreas, enzim empedu, dan hati. Lalu pencernaan secara mikrobiologi. Mikrobiologi dalam pencernaan unggas jumlahnya sedikit sekali dan terjadi di sekum dan kolon. Beberapa organ pencernaan pada ayam yang pertama adalah mulut. Mulut ayam terdiri dari paruh dan lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati, sehingga bagian mulut ayam, bagian atas dan bawah, tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai esofagus. Lalu yang kedua ada tenggorokan atau esofagus, yang berupa saluran memanjang seperti tabung, seperti jalan makanan dari mulut sampai permukaan tembolok. Dinding esofagus dilapisi selaput lendir dan terdapat gerakan peristaltik yang akan melicinkan dan mendorong makanan hingga sampai ke tembolok. Lalu yang ketiga ada tembolok atau crop. Tembolok berbentuk seperti kantung atau pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari esofagus, di mana bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan. Makanan akan terhenti sejenak untuk dilunakkan karena ayam tidak memiliki gigi sejati untuk mengecilkan partikel pakan yang dimakan. Lalu yang keempat ada proventriculus. Proventriculus disebut juga dengan lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan merupakan perut sejati ayam, serta sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Lalu yang kelima ada ampla atau ventriculus. Ampla atau ventriculus berbentuk oval dengan 2 lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Bagian atas lubang masuk berasal dari proventriculus dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke duodenum atau usus halus. Organ ini berisi butiran-butiran batu yang berguna untuk menggiling makanan secara mekanis. Pada umumnya, ampla berwarna merah dan sedikit campuran putih pada bagian luar. Yang keenam, ada usus halus. Usus halus atau usus kecil terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin. Pencernaan ayam di dalam usus kecil secara enzimatik dengan berfungsinya enzim-enzim terhadap protein, lemak, dan karbohidrat. Protein akan diubah menjadi asam amino oleh pepsin dan chymotrypsin. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase, sedangkan karbohidrat menjadi disakarida atau monosakarida oleh amilase. Yang ketujuh ada usus buntu atau seka. Seka terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana keduanya saling ujungnya itu buntu. Maka disebut juga usus buntu.
memiliki panjang sekitar 10 sampai 15 cm, berisi calon feses atau tinja. Fungsi dari seka belum diketahui secara jelas, tetapi di dalamnya terdapat digesti sedikit serat oleh aktivitas mikroorganisme dan pencernaan karbohidrat serta protein dan absorpsi air. Lalu yang ke-8 ada usus besar. Usus besar terletak paling belakang dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka, berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus dan usus kecil. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, dan muara saluran reproduksi. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu orodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, corporodeum sebagai muara saluran makanan, dan proctodeum sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Organ lain sistem pencernaan ayam ada beberapa. Yang pertama ada hati, ada pankreas, dan limpa. Hati terletak di antara ampla dan empedu, berwarna kemerahan, terdiri dari 2 lobus. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang memiliki peran dalam mengemulsi lemak. Lalu pankreas terletak di lipatan duodenum. Pankreas dapat mengsekresikan cairan pankreas ke duodenum dan menghasilkan enzim yang mendigestikan karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu yang terakhir ada limpa, membentuk agak bulat, berwarna kecoklatan, dan terletak di antara proventriculus, ampla, dan hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.